Kalau tadi Mas Pung bertanya soal spill buku Black Paper, karena ini bentuknya adalah sebuah trilogi, yang dark ini ceritanya tentang apa sih kalau mau di-spill? Sedikit aja mungkin kalau seandainya tidak berkenan lebih panjang. Ya, sedikit aja karena memang ya kita kan baru mulai itu. Jadi tadinya itu yang buku kedua tadinya. Makanya kan kami sampai ke perjalanan ke Solo, kami ziarah dan sebagainya. Ya, itu yang pernah itu baru dilakukan. cuma ini yang kami melihat ini lebih lengkap, penelitian kita lebih lengkap. Sudah bisa segera dan urgent ya sifatnya, karena masyarakat butuh banget mendapatkan ini karena sudah liar kan namanya polemik dan pertanyaan masyarakat tuh udah ini, makanya kita dulukan nih. Nah kalau yang buku ketiga kami ini memang ini sebetulnya kami berikan itu sebagai sebuah komparasi terhadap data yang diperoleh oleh Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri kan ada dua ya, Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Jokowi Undercover 1 tentang ijazah pendidikan, Jokowi Undercover 2 itu tentang riwayat masa lalunya. Nah jadi trilogi ini insya Allah akan kami lengkapi dengan Jokowi's Dark File. Jadi file-file yang abu-abu dari seorang ini. Dan supaya diketahui juga dari pihak yang bersangkutan, hal yang kayak gini tuh biasa di dunia. Iya, banyak sekali buku-buku tentang sejarah kelam atau sejarah yang membutuhkan klarifikasi dan sebagainya dari para tokoh-tokoh besar, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu banyak sekali di dunia. Ada ribuan buku tentang Presiden Bill Clinton, ada ribuan buku tentang Presiden Barack Obama dan segala macam apalagi Hitler ya, banyak sekali buku versi tentang dia dan itu biasa aja gitu. Kan konsekuensi dari orang besar. Sama ketika Trump dapat email yang itu, yang dikaitkan dengan nama orang-orang termasuk Bill Clinton dan dia nanggapin santai aja tuh. Biasa aja. Ya udah, misalnya Obama ya waktu itu ya, kalau ini kaitannya sama asal-usul ya. Oh lahirnya nggak di ini. Nggak di Amerika, gitu kan? Udah santai aja, nih akte kelahiran saya, kelahiran Hawaii, gitu kan? Dikeluarin. Santai aja, nggak usah harus terhina-hina atau tersinggung-singgung atau terendah-rendah, kan nggak usah, santai aja. Karena konsekuensi dari diri menjadi orang besar, menjadi tokoh besar yang jauh melampaui dirinya, ya orang akan melihat dari segala aspek kan, segala faset dalam hidup dia, termasuk yang loophole-nya gitu loh. Jadi yang ada yang bolong-bolongnya itu kan yang membuat para peneliti ini terusik untuk menjawab dan sebagainya, itu biasa aja tanggapannya. Apalagi seorang presiden. 10 tahun ya wajar dong. 10 tahun. Kalau pejabat publik. Iya, kalau ada sesuatu yang mengusik ya kita jawab, dan seandainya itu tidak berkenan ya udah, mana misalnya tentang ijazah saya. Santai aja nih ijazah saya, kan santai aja. Tapi kan itu sudah diperlihatkan ke beberapa wartawan, tapi tidak boleh difoto, kemudian relawan, itu tidak cukup, dokter? Ya dari mana kita tahu itu ijazahnya yang benar, orang kami, wartawan ingat kan itu ada beberapa wartawan yang disuruh masuk, tapi HP-nya kami suruh tinggal, kamera kami suruh tinggal, terus kami lihat ini gitu. Betul. Terus dari mana kita bisa percaya itu benar-benar terjadi kan gitu. Demikian juga dengan para termul ya, kami lihat, yang paling unik, yang paling lucu kan yang terakhir. Kami tadi barusan dari rumah kediaman beliau melihat ijazah, tanggal 26 Juli 2025, bukankah Presiden Jokowi mengatakan bahwa ijazah itu sudah disita sama Polda Metro Jaya? Ya, betul. Dari mana ceritanya tiba-tiba muncul lagi di Solo? Apalagi ketika kami diperiksa kemarin, saya diperiksa. Ini saya bilang bahwa dalam banyak pertanyaan saya bilang begini, Pak pemeriksa, saya bersedia untuk memberikan keterangan dengan syarat 2. Ijazah Pak Joko Widodo ada di sini, tunjukkan kepada saya, dan laporan-laporan polisi yang 5 itu tunjukkan saya supaya saya ngerti siapa yang menuduh saya dengan pasal 27A ini siapa sih? Siapa yang menuduh saya dengan pasal 3235 ini siapa sih? Ya kan? Masa saya ini pasal ini berkaitan dengan hidup saya dan keluarga loh. Masa saya nggak boleh lihat? Ya kan? Nggak fair dong, gitu kan? Ya nggak apa-apa Bu, gitu. Ya sudah tulis aja. Terus omong-omong Pak, saya mau tanya, itu ijazah kemana? Kenapa tidak ditunjukkan kepada kami? Ini status kami udah naik jadi tersangka. Jadi itu sekarang udah di lab 4 itu sudah dalam kondisi sudah dikunci. Kuncinya gimana sih Pak? Jadi udah seperti spesimen itu. Waduh. Saya bilang, udah jadi. Saya bilang, Bapak benar-benar lihat apa enggak? Jadi semacam udah dibikin ditutup dan segala macam.
Berarti termo yang itu bohong ya Pak ya? Yang mengatakan Yang melihat di rumahnya di Solo ya? Iya, aduh ini. Memang ya Ya. kebohongan itu kan ditutup dengan kebohongan-kebohongan berikutnya dan kocar-kacir karena iramanya tuh nggak Betul. harmonis gitu Iya. kan. Ya sudah, biarlah masyarakat yang tahu. Kalau kami kan selalu konsisten ya. Ya. Di mana misalnya Dr. Tifa diwawancara di sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, di mana saya tidak konsisten? Iya. Iya. Mas Roy, Bang Rismon, di mana kita nggak konsisten? Bahkan sampai Bang Rido kemarin ya, itu sampaikan beliau kan ahli digital forensik, ahli AI juga. Itu namanya penelitian karena saya digital forensik, saya kompeten untuk menilai apa yang dilakukan oleh karyanya Bang Rismon. Ini mustahil dibantah. Ini hasil penelitian kelas dunia. Apalagi kemudian beliau baca juga yang saya yang neuroscience, neuropolitika. Waduh, udah nggak bisa berkata-kata lagi, beliau bilang begitu. Ini buku kelas dunia. Jadi bantahlah dengan penelitian kelas dunia juga gitu loh. Seperti itu. Kan fair ya, dan kita gini loh, dengan peristiwa buku Jokowi's White Paper, dengan peristiwa ini tuh kita mengangkat derajat kecerdasan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya loh. Iya. Ya kan? Betul. Masyarakat itu mencerdas dengan cepat gitu. Tahu, oh ada yang namanya uji kerning, oh tahu yang namanya ELA, oh tahu yang namanya facts ya, jadi facial action coding system. Oh, jadi ternyata wajah seseorang itu bisa menampilkan kebohongan dan sebagainya yang saya tulis. Itu kan kita karena wawancara seperti ini kan kita, jadi masyarakat tuh benar-benar terangkat tuh kecerdasannya dengan peristiwa ini. Yang nggak terangkat ya cuma termul yang jatuh ke bawah malah. Yang tersisa 7%. Tersisa 7% itu. Ini kita berandai-andai, Dr. Tifa. Jika pada suatu saat nanti ijazah aslinya itu diperlihatkan baik kepada RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, atau ke hadapan publik, bagaimana respon dari Dr. Tifa? Ya nggak apa-apa, kan itu yang kita tunggu toh. Pertama itu yang kita tunggu, itu selembar itu tunggu 11 tahun ya kan. Kalau kemudian selembar itu muncul, abrakadabra, bim salah bim muncul, ya kami akan katakan karena ada pasal-pasal ini, kami izin ya untuk kami puslapor secara independen. Apakah itu menggunakan laboratorium yang ada di ITB, laboratorium yang ada di UNER, atau laboratorium yang ada di Singapura, atau rekanan kami yang ada di Amerika yang udah siap, kami izin. Karena ini kaitannya kan dengan apakah umur kertas ini benar-benar umur kertas Sesuai di tahun 85. 85. Umur tintanya juga sesuai, ya kan? Kemudian apakah tanda tangan ini benar? Karena kita nggak bisa begitu aja. Oh, lembarannya nggak bisa. Kami minta hak kami untuk melakukan penelitian itu, begitu aja, santai aja. Dan kalaupun ternyata itu benar asli, ya nggak apa-apa kita terima toh. Kenapa tidak harus bisa dilakukan oleh lapor? Toh kita polisi kita, Bareskrim kita juga punya puslapor yang juga sering menggunakan scientific crime investigation di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Ya sekarang gini deh. Uji lapor itu pertama kali disampaikan oleh Kabareskrim, oleh Bareskrim ya. Bareskrim. Yang sekarang apa dia yang sekarang jadi Kapolda something itu, Pak Johandani itu di tanggal 22 Mei 2025. Itu kan itu adalah laporan tentang uji lapor. Ya kan? Uji lapor. Betul. Tapi barang yang diuji nggak ada di situ. Dan malah mencocokkan antara yang beredar di media sosial dengan yang diunggah oleh Mas Roy dan Rismon juga sempat mengunggah itu. Nggak ada barangnya di situ. Kemudian muncullah di belakangnya Bareskrim itu foto dari fotokopi yang ada lipetannya, di tengahnya ada seperti tumpahan kopi. Apakah itu barang yang diuji di lapor? Itu aja kita sudah ragu dari sekitar 50 dokumen yang dipresentasikan loh. Termasuk berita-berita koran dan segala macam. Iya, apalagi itu kan banyak sekali kan ulasan saya tentang kejanggalan-kejanggalan pada dokumen-dokumen berikutnya, bahkan yang paling lucu dan paling seru kan tentang KKN. Di situ dikatakan KKN Jokowi Dodo tahun 83, yang bersangkutan sendiri mengatakan KKN saya awal tahun 1985. Piye ini? Coba Artinya, ini pekerjaan karena tidak ada kepercayaan setelah
kepercayaan yang runtuh setelah konferensi pers itu yang membuat Dr. Tifa dan kawan-kawan akhirnya ya lebih baik kita cari yang independen. Lah iya dong, gimana Iya. kita, ini puslapor yang kita hormati, institusi kepolisian kita hormati. Kita sayang sama institusi kepolisian. Kita nggak pengen mereka bekerja dengan cara seperti ini gitu. Nah kita ulang kan, kita minta gelar perkara khusus ya Iya. tanggal 9 Juli 2025 di mana saya sebagai ahli, salah satu ahli yang dihadirkan. Kita tunggu-tunggu, nggak datang juga tuh kertas selembar itu. Benar menggelar perkara khusus kan? Jadi hanya karena kertas selembar ya Mas. Jadi begini dramanya, berseri-seri. Berseri-seri. Itu kemarin itu apa korupsi 1,2 triliun. Ini uang 1,2 triliun muncul. Pembunuhan. Iya. Pisaunya muncul. Iya. Ini ijazah mana? Tidak muncul-muncul. Jadi Foto ini- dari fotokopi yang muncul Iya, iya, gimana? Dan ini akan jadi berseri sama seperti bukunya Dr. Tifa Oh, dan iya, kawan-kawan ya. iya. Jadi trilogi gitu ya. Makanya. Terima kasih telah hadir di To The Point aja Dr. Sama-sama. Tifa. kasih, Dok. Oke, mudah-mudahan Terima kasih. memuaskan. Iya. Saya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.